Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini matematika kita akan belajar lagi tentang pengolahan data, yaitu membaca dan menafsirkan data yang berbentuk tabel. Nah, silakan kalian catat ya catatan yang ada di video ini. 4. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, selagi kalian nanti mencatat, kalian boleh memberhentikan atau pause dulu video ini ya. Ibu lanjut. Nah, yang pertama A, yaitu menentukan data dengan ukuran tertentu. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, di sini Ibu sudah memberikan tabel. Di dalam tabel ini adalah tabel nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, di bagian kiri ini adalah nilai. Dan di kanannya adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai tertentu. Nah, kita bisa lihat di tabel ini ada nilai ulangan yaitu 6, ya, 7, 8, dan 9. Ya, yang mendapatkan 6 ada 3, 7 ada 6, 8 ada 4 siswa, 9 ada 2 ya. Dan lalu jumlah siswa keseluruhannya ada 15 ya. Nah, dari tabel ini kita dapat menyimpulkan ya, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama yaitu siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang atau 3 siswa, betul ya. Lalu yang kedua, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Lalu siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang ya. Nah, mengapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang? Nah, mengapa nilai yang lebih dari 7 ada 6 orang? Kita lihat dulu di sini ya. Yang nilainya lebih dari 7 adalah nilai 8 dan 9. Kita lihat 8 ada 4 orang dan 9 ada 2 orang. Nah, ini kemudian 4 ditambah 2, 4 tambah 2 menjadi 6 ya. Jadi siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 yaitu 8 dan 9, 4 tambah 2 sama dengan 6 orang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Ibu akan memberikan info matematika ya, yaitu tentang apa sih perbedaan membaca dan menafsirkan data. Nah, Ibu berikan contoh ya. Misalnya ada tabel seperti ini. Jenis hewan dan banyaknya hewan. Nah, ini adalah tabel seorang anak yang bernama Indra. Dia memiliki jenis hewan peliharaan kelinci, kucing, dan burung ya. Banyaknya kelinci ada 6 ekor, kucing ada 4 ekor, burung 7 ekor. Nah, apa perbedaan membaca dan menafsirkan data? Membaca data adalah seperti ini. Banyak kelinci ada 6 ekor. Nah, kita baca di sini ya. Banyaknya kelinci ada 6 ekor. Banyaknya kucing 4 ekor. Banyaknya kucing 4 ekor. Lalu banyaknya burung ada 7 ekor. Banyaknya burung ada 7 ekor. Nah, ini namanya adalah kita membaca data. Lalu bagaimana cara menafsirkan data? Nah, menafsirkan data adalah seperti ini. Hewan yang paling banyak dipelihara Indra adalah, kita lihat di sini, banyak hewan yang paling banyak dipelihara Indra adalah burung karena paling banyak yaitu 7 ekor. Lalu hewan yang paling sedikit dipelihara Indra di sini adalah kucing karena hanya
4 ekor. Nah, seperti itu ya bedanya ya, membaca data dan menafsirkan data. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan data terbesar dan data terkecil. Ya, contohnya kita pakai tabel yang pertama tadi yang tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, kita tinggal tentukan data terbesar dan terkecil yang ada di tabel nilai ulangan matematika ini. Ya, jadi kesimpulannya atau kita dapat menentukan yaitu yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Betul? Iya ya, nilai terendahnya adalah 6, nilai terendah. Lalu, nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa adalah 9. Ya, di sini kita lihat nilai paling tinggi 9, nggak ada yang 10 ya. Nah, lalu nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa ya, yang lain cuma 3, 4, 2. Lalu nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9. Ya, nilai 9 ini paling sedikit diperoleh oleh 2 siswa saja. Nah, ini adalah cara menentukan data terbesar atau terkecil. Boleh dari nilai yang paling besar dan paling kecil, atau banyak siswa yang paling banyak, yang paling besar dan paling kecil. Nah, seperti ini ya anak-anak, cara menentukan data. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan langsung masuk ke latihan soal ya. Nah, silakan kalian catat soalnya, tabelnya di buku latihan soal matematika. Hanya 2 soal ya. Yang A adalah ini. Jawablah pertanyaan berdasarkan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 pada tabel berikut. Nah, ini kalian gambar tabelnya dan banyak siswanya. Nah, latihannya cukup kalian menjawab 4 pertanyaan yang ada di sini. Silakan kalian jawab menggunakan kalimat lengkap atau menggunakan kalimat pengantar. Ya. Jadi, untuk soalnya cukup kalian salin itu adalah ini ya, dan tabelnya. Untuk soal 1-4-nya, soal pertanyaannya tidak usah disalin ya. Jadi langsung nomor 1 jawabannya, banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri adalah. Nah, kalian menjawabnya tinggal lihat dari tabel ini ya. Silakan kalian pause untuk mensalin soal latihannya. Nah, untuk soal yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa pada tabel berikut. Di sini sudah ada tabel provinsi, yaitu di Pulau Jawa ada Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Jawa Timur. Dan ini adalah kolom luas wilayahnya dalam satuan kilometer persegi ya. Nah, kalian juga salin soalnya ya. Dari jawablah pertanyaan berikut sampai sini, kemudian gambar juga tabelnya ya. Lalu tinggal langsung jawab dengan kalimat pengantar 5 pertanyaan yang ada di soal B ini. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang mengerti, boleh menghubungi Bu Nana.